Kasus Subang update, ada 3 bukti yang dapat memberatkan Yoris dalam kasus pembunuhan ibu dan anak. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk pemirsa. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Berikut kami rangkum info paling update mengenai kasus pembunuhan ibu dan anak dalam kasus Subang. Kali ini info update tersebut berkaitan dengan beberapa bukti yang bisa memberatkan salah satu saksi kasus Subang, yakni Yoris. Sebagaimana kita tahu bahwa Yoris merupakan anak pertama sekaligus kakak dari korban pembunuhan ibu dan anak dalam kasus Subang. Dengan kata lain, Yoris juga merupakan salah satu orang yang sangat dekat dengan kedua korban kasus Subang tersebut. Sebagaimana kita tahu, bahwa di awal kemunculan kasus Subang ini, pihak penyidik pernah menyebutkan bahwa kemungkinan besar pelaku pembunuhan ibu dan anak tersebut adalah orang dekat dengan korban. Hal itu berdasarkan bukti yang ditemukan oleh penyidik kasus Subang saat memeriksa dan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Adapun bukti yang dimaksud oleh penyidik kasus Subang tersebut adalah, tidak adanya pintu dan jendela yang rusak dari TKP, dan juga tidak adanya barang berharga yang hilang dari TKP tersebut selain handphone salah satu korban. Adapun terkait istilah orang dekat, sebagaimana yang disebutkan pihak penyidik kasus Subang, bisa berarti adalah keluarga korban, dan bisa berarti juga orang yang kenal dekat dengan kedua korban tersebut. Dalam hal ini, Yoris bisa dikatakan sebagai orang dekat kedua korban kasus Subang dari pihak keluarga korban itu sendiri. Adapun terkait bukti yang bisa memberatkan Yoris dalam kasus Subang ini, sebagaimana kami rangkum dari laporan yang telah beredar sejak pertama kasus pembunuhan ibu dan anak ini muncul, adalah sebagai berikut. Yang pertama, tak ada sidik jari di TKP kasus Subang. Bukti pertama yang bisa memberatkan Yoris dalam kasus Subang ini adalah fakta bahwa tentang tak ditemukannya sidik jari Yoris di TKP. Ini adalah sesuatu yang sangat janggal, karena mengingat betapa posisi dan kedudukan Yoris di keluarga kasus Subang tersebut. Secara logika, bagaimana mungkin sidik jari seorang keluarga, anak, dan juga kakak korban kasus Subang tersebut bisa tidak ditemukan di TKP? Padahal, bukankah Yoris, yang merupakan seorang anak dan seorang kakak sepatutnya sudah sangat terbiasa keluar masuk ke rumah ibu dan adiknya tersebut? Adapun terkait istilah orang dekat, sebagaimana yang disebutkan pihak penyidik kasus Subang, bisa berarti adalah keluarga korban, dan bisa berarti juga orang yang kenal dekat dengan kedua korban tersebut. Dalam pengakuan berikutnya, ia justru mengaku berbohong terkait keberadaan kunci otomatis mobil Alphard tersebut. Entah apa maksud Yoris dari pengakuan ini. Namun, yang jelas, ketidakkonsistenan pengakuan tersebut bisa jadi alat bukti yang bisa memberatkan Yoris dalam kasus Subang ini. Yang ketiga, berkali-kali pindah kongsi dalam kasus Subang. Sebagaimana kita tahu bahwa saat ini Yoris telah memutuskan untuk tidak memakai pengacara dalam mengawal kasus Subang ini. Padahal, sebelumnya, Yoris adalah saksi yang tergabung bersama ayahnya, Yosep, di bawah kuasa hukum yang sama, yakni Rohman Hidayat. Tetapi, sebelumnya juga Yoris adalah saksi yang justru tergabung bersama Danu di awal kemunculan kasus Subang ini. Yoris berada di bawah kuasa hukum yang sama dengan Danu pada saat itu, yakni di bawah kuasa hukum Ahmad Taufan Sudirjo. Bahkan pada saat itu, Yoris juga adalah saksi yang begitu gencar membela pengakuan dan pernyataan Danu terkait Banpol. Bahkan, dari Yoris juga foto Banpol dari Danu tersebut bisa tersebar hingga saat ini. Hal ini tentunya menyisakan cukup banyak tanda tanya. Mengapa Yoris melakukan pecah kongsi berkali-kali seperti itu dalam mengawal kasus Subang ini? Apakah Yoris tidak takut bahwa keputusan tersebut bisa saja memberatkan ia saat proses pengadilan kasus pembunuhan ibu dan anak dalam kasus Subang ini dilakukan? Itulah informasi update tentang beberapa bukti yang bisa memberatkan Yoris dalam kasus pembunuhan ibu dan anak dalam kasus Subang ini. Semoga kasus ini bisa segera selesai, dan pelaku bisa segera ditemukan. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video menarik lainnya hanya di channel UP Info.